يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pada duha kali ini akan memulai rutinan mengkaji kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman rahimahullah, salah seorang ulama kibar di Saudi Arabia dan masih hidup beliau dengan usia lanjut. Beliau adalah gurunya para ulama, gurunya para syekh sekarang di Saudi Arabia. Dan beliau memiliki kitab Al-Manhaj As-Sahih. Kitab ini berkaitan dengan akidah dan tauhid serta manhaj, yang mana sepertinya itu yang diproyeksikan atau diinginkan untuk kita bahas secara rutin di kajian rutinan para sivitas perusahaan Lantabura ini. Tadinya sebelumnya kan secara rutinan kita membahas tauhid, tapi agak acak secara tematik. Namun Anda ingin lebih menseriuskan menjadi kajian kitab, walaupun mungkin antum tidak membawa kitabnya, apalagi ini berbahasa Arab, tapi secara runut dan Anda jadikan, Anda includekan dalam YouTube Anda, sehingga ada live streamingnya juga dan ada rekamannya juga insyaallah. Jadi ini serius, lebih serius lagi. Serius di sini bukan berarti antum nggak boleh senyum, nggak boleh harus tegang, harus enggak. Tenang kayak biasa aja. Cuman diseriuskan dari segi materinya itu mapan, ada kitabnya, ada kurikulum, bukan kurikulum dalam artian seperti sekolah, bukan. Tapi runut sesuai dengan bagaimana urutan kitab, dan juga dari segi produksi keilmuan atau video, bukan sebagai konten sebagaimana konten-konten kreator, bukan. Tapi kajian yang kalau antum mau murajaah bisa merujuk ke channel ana. Dan channel ana tidak sama sekali monetizing money, tidak money oriented at all sama sekali. Sehingga ini bukan mengkonten, ya, tidak mendapatkan benefit duniawi apapun insyaallah dari ini. Jadi antum kalau mau belajar ulang atau mau nyimak ulang bisa di YouTube ana. Karena belakangan ini kan selalu kajiannya ya udah selesai, dah gitu habis itu. Pertanyaan-pertanyaan beliau enggak terrekam. Nanti insyaallah beliau kalau bertanya akan terekam. Kalau bisa kita tampilkan mukanya di kamera, ya, biar orang pada tahu. Memang yang viewers YouTube ana enggak begitu banyak, tetapi ana sudah aktif sejak 2014 dan memproduksi 7.100 video yang semua itu kajian. Dan 95% kajian kitab. Ya. Jadi selama ini bahkan tadi subuh kita ngaji kitab. Ba'da subuh sampai jam 6 atau jam 6 kurang. Ya, atau jam 5.45 sekitar itulah. Ya, jadi kita lebih seriuskan lagi supaya
kajian ini lebih worth it. Karena Lantuburo mengadakan ini bukan sesuatu yang selesai lewat gitu aja. Boleh jadi antum mungkin bukan yang biasa ngaji gitu loh. Tapi antum bisa ngelihat betapa ini berharga buat ana dan antum. Lebih diseriuskan. Dan ana berharap antum merasa beruntung dapat rahmat Allah Azza wa Jalla dengan bekerja di perusahaan yang secara keduniaan bisa antum dapatkan yang insyaallah cukup, dan secara keilmuan ukhrawi antum bisa dapatkan, dan semoga mencukupi dan insyaallah antum dilebihkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Kita mulai dari kitab Al-Manhaj As-Sahih dari muqaddimah insyaallah taala. Penulis hafizallah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Al-Wahid, Al-Ahad, Maha Esa, Maha Tunggal. Esa artinya tunggal, satu. Al-Fard, As-Samad, Al-Fard yaitu menyendiri dengan keesaannya, laisa kamitslihi syai', yang tiada satu pun yang serupa dengannya. As-Samad yaitu makna As-Samad adalah segala makhluk bergantung padanya, itu makna As-Samad. Maka kalau antum baca qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad, maka Allah Ta'ala zat yang segala makhluknya bergantung padanya, membutuhkan dan fakir terhadapnya, itu As-Samad. Jadi sekarang faham ya makna As-Samad ya. Apa makna As-Samad? As-Samad adalah zat yang segala makhluk bergantung padanya. Alladzi lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tiada yang sebanding, tiada yang serupa dengannya. Khalaqal insana fi kabad. Ya, dan Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan manusia itu letih, lemah. Dan kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Orang tua kita juga letih, ibu kita letih dengan kelahiran kita, dan juga bapak kita mungkin telah letih dengan menunggu ibu kita di persalinan. Wa rafa'as samawati bila amad. Dan Allah Ta'ala mengangkat langit-langit tanpa adanya tiang. Ya, rafa'as samawat bighairi amadin tarawunaha, dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat langit-langit tanpa adanya tiang yang bisa kalian lihat. Langit itu bangunan yang paling megah selamanya. Enggak ada bangunan di alam ini yang lebih megah dibandingkan langit. Memang kelihatannya sudahlah ya gitu aja, awan, terus kemudian sampai batas yang tidak kita bisa lihat. Nah, seperti ini nih, langit langsung kelihatannya. Karena kata sebagian pakar, biru itu bukan warna langit. Biru itu bukan warna langit, melainkan biru itu adalah batas maksimal yang bisa kita jangkau. Itu seperti unlimited, khalas. Maka saking unlimitednya, maka warnanya seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Ya. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah Ta'ala berbuat sekehendak Allah. Dan Allah Ta'ala berhukum atau memberikan hukum, bukan hukuman, memberikan hukum apa yang Allah Ta'ala inginkan. Baik hukum di sini hukum takdir kauni atau hukum syar'i, peraturan syariat. Maka terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan manusia matanya dua, yaitu terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan bayi terlahir dalam keadaan normal, baik, bagus, sehat, maka terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala jadikan bayi ini kemudian terlahir cacat atau sakit, maka terserah Allah. Yahkumu ma yurid, itu masuk dalam hukum takdir Allah Azza wa Jalla. Juga syariat Allah terserah Allah. Allah mensyariatkan potong tangan untuk yang mencuri, maka terserah Allah. Allah mensyariatkan hukum rajam untuk yang berzina, ya, dan telah menikah, maka ini terserah Allah Azza wa Jalla. Yahkumu ma yurid. Ya, bukan manusia. Manusia enggak bisa yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Makhluk enggak bisa melakukan apapun yang dipengen dia lakukan. Jangan seperti orang-orang fasik yang prinsip mereka itu do whatever you want. Lakukanlah apa yang kamu pengen. Enggak semua yang kita pengen harus boleh kita lakukan. Karena justru banyak yang kita inginkan justru suatu hal yang dilarang dalam agama. Ya. Jadi jangan seperti berandalan. Ya, do whatever you do whatever you want. Mau antum apa, antum lakukan aja. Justru kata Nabi SAW,
Idza kunta la tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak tahu malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini bukan perintah Nabi supaya kita melakukan sesukanya, bukan. Ini kalimat seolah perintah, namun hakikatnya kabar. Artinya, jika kamu tidak tahu malu, maka kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Jadi orang yang terserah gue dong, terserah saya dong, itu rata-rata orang yang nggak tahu malu. Ya, orang yang pengen apa yang dia inginkan harus dia lakukan, itu rata-rata nggak tahu malu tuh, nggak tahu peraturan. Melanggar juga alasannya ya terserah saya, wong badan-badan saya, mulut-mulut saya gitu. Maka orang ini tidak tahu malu. Ya, adapun Allah Taala yaf'alu ma yasha. Allah Taala melakukan apa yang Allah kehendaki, terserah Allah, karena Allah Taala Maha Esa dengan segala perbuatannya. Dan tidak ada yang mengaturnya, melainkan dialah yang mengatur semesta. Juga manusia tidak bisa dan tidak boleh berhukum sesuai dengan kehendaknya. Makanya menjadi hukum rimba, semaunya nanti. Terserah saya mau berhukum dengan apa, mau membuat peraturan apa. Peraturan pun dibuat tuh harus dengan menggunakan apa? Kaidah syariat dan juga logika yang benar dan tidak bertabrakan dengan kemanusiaan misalnya. Ya, manusia tidak bisa membuat peraturan semaunya. Semau dia, maka menjadi diktator nanti lama-lama. Adapun Allah Subhanahu wa taala pasti segala peraturan dan hukumnya itu bermaslahat untuk manusia. Pasti itu. Orang-orang barat mereka protes. Itu sadis ya Islam ya. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam, kalau ini begini-begini. Ih, ngeri banget jadi orang Islam. Justru itu kan ada hikmahnya kalau kita pertimbangkan. Sekarang kenapa perzinahan merebak? Karena tidak ditegakkan hukum syariat terhadapnya. Korupsi kemudian kenapa jadi mudah bagi banyak orang, baik di kalangan atas maupun bawah? Karena tidak ada peraturan. Antum kalau tidak ada, maksudnya tidak ditegaskan peraturannya dan orang berbuat semaunya. Nah sekarang juga kenapa misal juru parkir liar dengan pungutan liar mereka, di peraturan daerah kan ada itu, tidak diperbolehkan, walaupun di minimarket sekalipun, atau di trotoar, atau pinggir jalan, atau dimanapun. Namun kenapa kok sekarang merebak, bahkan kemudian setiap dari yang lowong, toko apa itu selalu ada japrem atau selalu ada tukang parkir lah minimal. Dan memungut uang dari situ. Kita nggak bayar atau nggak ngasih, itu dipermutin. Ya. Seolah-olah mereka petugas resmi gitu loh. Toko belum tentu laku, mereka laku gitu loh. Ajaib. Ya. Padahal undang-undang dan peraturan itu ada melarang hal-hal seperti ini. Dan ternyata di balik itu ya ada dunia dan juga ternyata kerjasama juga dengan ormas sekitar, bahkan dengan oknum aparat, sehingga yang seperti ini dipelihara. Padahal kalau mau diberantas mudah nggak sebenarnya? Mudah. Tapi beginilah manusia ketika membuat peraturan atau melanggar peraturan atau membuat peraturan yang dilanggar sendiri. Ya subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat peraturan itu pasti tidak Allah langgar dan pasti ada hikmah dan yang terbaik buat manusia. Begitu. Kemudian kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubdi' al-mu'id. Saya bersaksi bahwa tiada berhak disembah melainkan Allah yang maha benar. Al-mubdi' al-mu'id. Al-mubdi' artinya yang mengadakan sesuatu, yang memulakan sesuatu. Abda'a yubdi'u yaitu memulakan sesuatu yang tadi tidak ada. Wa al-mu'id yang mengembalikan. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Buruj, wa huwa yubdi'u wa yu'id. Allah Subhanahu wa taala yang memulakan dan dia yang mengembalikan. Apa arti dari ini? Di antara maknanya yang terjadi insyaallah pada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memulakan manusia wa bada'a khalqal insani min tin. Allah taala memulakan penciptaan manusia dari tanah. Dan Allah mengembalikan manusia ke tanah nantinya. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dan setelahnya manusia seluruhnya kalau mati itu dikebumikan di tanah. Dan juga Allah taala memulakan kehidupan dunia ini untuk manusia seluruhnya dan Allah taala akan mengembalikan mereka hidup di akhirat nanti, baik di surga atau baik menuju surga atau menuju neraka. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Arsalahu bil huda wa dinil haq fahada bihi man yurid. Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Al-huda dan juga dinil haq. Al-huda itu petunjuk. Dinil haq agama yang benar. Tafsiran huda dan dinil haq adalah al-huda al-ilm an-nafi'. Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat dan dinul haq itu adalah amalan yang saleh. Maka ini makna al-huda dan juga dinul haq. Jadi bukan hanya huda saja, bukan hanya ilmu saja, melainkan agama yaitu amalan yang saleh. Itu yang Rasulullah SAW bawa kepada kita semua. Fahada bihi man yurid. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan petunjuk tersebut dan juga amalan tersebut siapa yang Allah kehendaki terserah. Karena siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dari hidayah maka tidak ada yang bisa memberi hidayah padanya. Amma ba'd. Fahadal manhajus sahih ijtahadtu fi tabwibihi wa tanzimi adillatihi wa tartibih. Ini adalah kitab Al-Manhaj As-Sahih, yaitu jalan yang benar. Supaya benar nih jalan kita nih. Aku yaitu ijtahadtu fi tabwibih, aku telah berjuang, berusaha untuk memberikan bab-bab untuk kitab ini, wa tanzimi adillatihi wa tartibihi, dan aku telah mengatur dalil-dalilnya, yaitu membubuhkan padanya dalil-dalil secara munazzam, secara teratur dan menertibkannya. As'alullah ta'ala an yanfa'a bih. Saya berharap, saya meminta kepada Allah Ta'ala agar kitab ini bermanfaat atau dimanfaatkan, an yunfa'a bih wa an yaj'alahu amalan salihan khalisan liwajhih, dan saya berharap Allah jadikan pengulasan kitab ini atau Allah jadikan penulisan kitab ini sebagai amalan saleh yang murni untuk meminta, untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Innahu maulan ni'am, sesungguhnya dialah yang memberikan nikmatan, Al-Mannan bil fadli wal karam, dan dialah yang maha memberi nikmat dengan keutamaan dan kemuliaannya. Syekh Abdullah Al-Ghunaiman di Saudi sekarang, dan beliau enggak tahu kalau kitab beliau sedang diulas di salah satu musholla di Depok Sukmajaya. Anda mau ngasih tahu juga Anda enggak punya nomor HP-nya, enggak punya nomor WhatsApp-nya. Juga kalau kasih ya Syekh, kitab antum Anda ulas di Sukmajaya Depok ya Syekh. Beliau bilang, Anda enggak kenal antum dan Anda enggak tahu itu apa siapa, gitu. Tapi beginilah Islam, ikhwan. Ketika manfaat itu disebar dan orang mendapatkan manfaat tersebut, kita enggak tahu, pahala dicatat. Ini insyaallah semua menjadi ladang pahala buat beliau hafizahullah taala. Kayak misalnya YouTube seperti ini. Boleh jadi di live streaming yang mendengar ada di kampung mana jauh. Ya. Tapi pahala dapat insyaallah. Bisa jadi dapat. Rekaman-rekaman sekarang, faedah-faedah yang disebarluaskan lewat media sosial bermanfaat untuk orang. Boleh jadi ada orang yang membaca atau menyimaknya, nun jauh di sana di kampung yang tidak pernah kita ketahui ada orang di situ, ternyata dia memanfaatkannya. Maka coba kita bayangkan bagaimana Allah Ta'ala maha kuasa dan maha melihat serta maha mendengar, mengetahui juga bagaimana detik-detik orang ini menyimak atau membaca faedah-faedah yang disebarkan. Maka kalau antum bikin status WhatsApp misalnya, yang di situ ada poster dakwah atau ada faedah yang kemudian teman-teman yang melihat atau keluarga yang melihat atau kenalan yang melihat, mungkin dia berada di ujung dari Jawa misalnya, antum berada di Depok, dan dia melihat mendapatkan faedah ini ada mungkin di salah satu gubuk di suatu kampung, dan kemudian dengan adanya faedah yang antum sebar tersebut, dia mendapatkan hidayah. Antum dapat pahala tanpa antum sadari kalau antum mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Inilah nikmatnya Islam dan nikmatnya kecanggihan dan kemudahan teknologi zaman sekarang. Maka patut dan wajib disyukuri teman-teman. Makanya antum punya medsos, punya WhatsApp, punya Facebook, Twitter, punya apalagi YouTube dan seterusnya. Yaitu gunakan untuk menyebar faedah. Betul kita itu belum sebegitu soleh. Tapi untuk bermanfaat tidak harus jadi soleh dulu. Justru orang soleh, justru orang yang soleh itu orang yang memberikan manfaat.
Kalau kita nggak pernah beri manfaat, kapan kita menjadi soleh? Maka coba kita kasih manfaat. Apa yang antum rekam atau apa yang antum di benak antum untuk rekam dari faedah yang mungkin menohok antum, yang mungkin membuat hati antum itu kemudian dapat hidayah dengan faedah tersebut. Mungkin antum tulis di status WhatsApp, alhamdulillah hari ini mendapatkan faedah begini, ini kaedahnya. Ada kemudian mungkin orang tua antum dapat hidayah dengan sebab itu. Ada orang lain mendapatkan inspirasi dari postingan antum, antum dapat pahala. Ada pribadi, ikhwan, teman-teman sekalian, sering menyimak kajian, sering sekali, ya, sering menyimak kajian atau mendengar murotal misalnya, baik di atas motor terutama. Setiap anak kemana-mana di atas motor, ya. Kemudian bahkan ketika misalnya anak berkunjung ke sawah, ke sungai, ke tempat-tempat sepi, kadang pakai headset untuk menyimak kajian yang ada di Saudi Arabia misalnya, baik rekaman live, baik rekaman atau live atau mungkin uploadan, dan Anda simak. Atau Anda membaca tablet atau handphone kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dari 1000 tahun lalu. Syuf, apakah mereka tahu bahwa saya baca ini? Enggak tahu. Allah Maha tahu dan malaikat mencatatnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mencatat amal ini. Maka dapat pahala mereka semua itu. Enggak sadar. Mereka enggak sadar. Seandainya misal antum di suatu saung atau gubuk di tengah sawah di kampung antum. Antum di situ ada handphone, ada sinyal, alhamdulillah. Sekarang kan sinyal sampai mana-mana. Kemudian antum menyimak suatu kajian. Anggap ini kajian Anda, bismillah, misalnya kajian Anda, bukan bermaksud apa-apa. Misalnya antum menyimak kajian ini, rekamannya antum simak suatu ketika di suatu gubuk atau saung di tengah sawah. Ya. Nyantai di situ sambil duduk dengerin kajian. Apakah anak ketika itu tahu antum sedang nyimak kajian Anda? Enggak tahu. Orang-orang juga enggak tahu. Antum dengerin sendiri dan kemudian antum nyimak dan hati antum merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya hidayah. Subhanallah. Maka pahala tercatat buat antum dan juga orang yang meliput, bahkan yang mengupload, dan juga mungkin insyaallah mudah-mudahan Anda juga. Beginilah kebaikan ya ikhwas sekalian. Dan misal perusahaan Lantabura ini mengadakan kajian seperti ini, maka kalau misalnya ada di antara karyawan atau teman-teman Civitas ini mendapatkan ilmu, hidayah, rujuk dari kesesatan menuju kebenaran, atau yang tadi udah benar tambah imannya, tambah amalnya dengan sebab kajian yang diadakan, maka pahala juga akan kembali kepada penyelenggara atau orang yang mengidekan. Maka kita berharap yang datang itu bukan cuman yang mungkin Civitas biasa, melainkan dari komisaris, dari orang-orang atasan dan seterusnya. Itu juga layak datang karena ilmu ini tidak memandang harta sama sekali dan jabatan, posisi, enggak mandang. Bahlul tetap bahlul. Mau miskin mau kaya ya bahlul. Tapi kalau misalnya ilmu ini memandang harta dan posisi, maka harusnya antum itu malah enggak ikutan. Yang ikutan siapa? Orang-orang yang punya jabatan. Kenapa? Mereka yang lebih bertanggung jawab untuk mendapatkan ilmu. Ya. Maka Anda harap semua dari pihak, elemen, segmen dan seterusnya, kalau bisa hadir. Nyari berkahnya ilmu ini. Begitu. Nyari berkahnya ilmu ini. Ini ilmu syar'i. Seandainya Anda ngajarin antum ilmu kepegawaian, enggak semua antum untuk datang. Security enggak, ya apalagi security jangan datang. Karena dia jaga ya. Atau siapa-siapa yang datang yang berkepentingan saja. Tapi selagi ini ilmu syariah, apalagi tauhid dan akidah, selama antum merasa muslim, datang. Apalagi ini adalah project dari perusahaan. Tidak ada goal achievement dari pengajaran seperti ini kecuali apa? Menambah iman dan amal soleh. Itu aja goal achievementnya. Kita enggak menuntut antum dengan harus ada kertas kemudian ada soal jawab. Nanti di setiap sesi akan ditanya. Kalau misalnya enggak bisa jawab, enggak boleh pulang atau disetrap. Kalau pontennya kurang, maka dikurang gajinya. Enggak gitu kan? Mau kayak gitu enggak? Enggak mau kan? Enggak mau. Karena bukan itu goal achievement kita dalam menuntut ilmu, teman-teman. Tapi apa? Supaya iman kita bertambah. Supaya kita tuh bukan hanya dunia yang kita cari. Iman bertambah, amalan makin bagus gitu loh. Dan itu yang kita harapkan ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Anda juga ngajar di beberapa perusahaan, baik perusahaan madu atau perusahaan lainnya di Jakarta dan seterusnya. Dan kita ajarkan kitab-kitab. Dan tidak mewajibkan untuk jemaah bawa kitab. Mau catat alhamdulillah, mau enggak catat enggak apa-apa.
tidur juga nggak apa-apa. Jadi antum kalau mau tidur boleh, dengan syarat tidak merem, itu aja. Ya, ini masih duha akhi. Kalau misalnya antum ba'da zuhur kajiannya, ana maklumin beneran. Ana udah biasa kayak gitu. Tapi kalau duha antum udah tidur, tadi malam nggak ada Liga Champion, antum nonton apa? Gitu kan? Kenapa antum tidur? Hah? Emang ada? Dua-dua ya. Kasihan banget. Udah bukan asli lokal, dua-dua. Capek-capek. Jam berapa itu kajian? Kajian pertandingan. 11. Mulai jam 11. Subhanallah. Di mana? Di Santiago Bernabeu. Di mana? Mainnya? Bahrain. Masya Allah. Dulu kita main bola kayaknya sore doh. Sekarang orang main bola malam ya. Subhanallah. Iya. Dulu main bola kita sore, terus jam 5 nggak pulang, dijewer sama emak kita. Sekarang main bola malam, subhanallah ya. Ya akhi, antum daripada seperti itu udah, kalau menang alhamdulillah mungkin ya. Tapi ya Liga Malam Jumat berarti itu namanya. Liga Malam Jumat. Taib. Kita mulai dari yang pembahasan pertama oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah taala. Babu awwali ma yajibu lillahi 'alal 'abdi. Bab yang bab hal utama atau hal pertama yang wajib atas hamba terhadap Allah. Yang diwajibkan atas hamba terhadap Allah, atau bahasa mudahnya untuk kita, apa yang paling pertama yang wajib antum lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Yang paling pertama. Ya. Itu dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau di sini. Ada 6 dalil, 5 dalil dari Al-Quran, 1 dalil dari hadis Nabi SAW. Bahkan lebih, dari hadis Nabi ada 3 dalil. 5 dari Al-Quran dan 4 atau 3 dari hadis Nabi SAW. Tapi kita hanya membahas beberapa saja untuk pertemuan kali ini. Ikhwas sekalian, dulu beberapa dari ulama ahli kalam yang mereka itu banyak berdebat, beberapa dari ulama banyak berdebat. Mereka itu memperdebatkan hal yang paling pertama yang diwajibkan atas seorang hamba itu apa sih? Ya, ada yang mengatakan yang paling pertama yaitu an-nazar. An-nazar di situ yaitu berfikir, ya. Yang paling pertama harus mikir gitu. Memikirkan tentang Allah dan semisalnya. Yang sahih adalah yang paling pertama yang diwajibkan atas hamba terhadap Allah adalah mengesahkan Allah. Dah itu. Simpelnya begitu, itu kunci jawabannya dah. Dalil-dalilnya banyak. Mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan Allah? Menganggap Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan hanya Dia, ya Maha Tunggal dari segi perbuatannya, juga dari segi penyembahan terhadapnya. Tidak dipersekutukan, tidak diserikatkan dengan makhluk apapun. Dari soal takdir, maka segala takdir milik Allah dan dari Allah. Dari segi penciptaan, maka hanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Dari segi pengaturan alam, maka hanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta. Dari segi pemberian rizki, hanya Allah Ta'ala yang memberi rizki. Nah, itu yang wajib awal-awal betul-betul kita pahami baik-baik, lakukan baik-baik. Dan dari segi amalan, ya, wajib bagi kita, atas kita untuk apa? Menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, bertauhid padanya tanpa embel-embel dan niatan-niatan yang dikhawatirkan menjadi syirik. Dikhawatirkan menjadi syirik. Dan kesyirikan sebagaimana Anda sebutkan di sini. Berapa kali mungkin? Kesyirikan di zaman sekarang itu bukan sudah tertutup, melainkan semakin menganga dan melebar. Majal dan kesempatan untuk berbuat syirik itu sekarang lebih mudah, lebih banyak karena aksesnya lebih terbuka. Ya akhi, antum kalau misalnya masang tulisan status aja, lagi sholat nih, itu ada potensi ria nggak? Batal nggak sholatnya? Batal karena syirik dan batal karena
Lagi sholat nih, berarti lagi sholat dia nulis status. Batal sholatnya. Udah riya, batal lagi gitu kan. Nah, itu salah satu sampel. Mudahnya selfie. Mudahnya memamerkan amalan pribadi. Ya akhi, antum kalau melihat ada orang, apa-apa dari perbuatan soleh itu diliput tanpa ada niatan lillahi ta'ala, melainkan supaya dilihat orang-orang dan dapat subscriber. Bukan untuk menjadi uswah hasanah, bukan menjadi contoh. Kalau ini liputan seperti ini supaya orang dengar, supaya orang nyimak. Nggak peduli anaknya kayak gimana, yang penting dapat manfaat orang-orang. Tapi kalau bukan itu maksudnya, supaya dapat apa? Feedback, pujian dari orang. Feedback, klik subscribe, follow, komen, atau dapat donasi, dan seterusnya. Kalau itu tujuannya, ini nggak ikhlas. Maka semua amal yang tidak ikhlas akan Allah bongkar pada waktunya. Walaupun manusia seluruh dunia memujinya, pada waktunya akan berhenti dia. Dan akan berkasus. Makanya beramal itu, kalau mau istiqomah sejati, harus lillahi ta'ala. Kalau mau benar-benar istiqomah lurus terus menerus sampai akhir waktu akhir usia kita, harus lillahi ta'ala. Jangan liajlin nas, atau untuk pujian manusia, donasi dana manusia, sambil mengintip dompet-dompet manusia. Kalau di hadapan orang kaya mukanya berminyak, kalau di hadapan orang miskin abasa wa tawalla, yaitu berpaling dan berbuka masam. Kalau sedekah cari perhatian dan harus diliput. Kalau sholat harus laporan di status. Kalau tahajud harus bikin status di jam yang dia tahajud pada waktu itu, supaya dilihat, oh jam segitu dia bikin status, pasti sedang tahajud. Kalau niatannya begitu, wallahi ini gimana mau istiqamah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus, tapi sebelumnya apa? Iyyaka na'budu, yaitu kepada Engkaulah kami beribadah tauhid. Jadi penyebab orang bisa istiqomah dengan benar, dia itu bertauhid pada Allah. Ketika beramal, memang yang dicari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Kemudian berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dia minta tolong sama Allah supaya bisa istiqomah. Maka jangan mengandalkan, saya udah ikhlas, nggak perlu saya minta sama Allah, insya Allah istiqomah. Antum masih perlu doa, minta sama Allah supaya istiqamah. Minta sama Allah supaya teguh. Gitu. Jadi jangan mengandalkan seolah-olah kita udah ikhlas, terus nggak minta sama Allah. Dua ini harus digabungkan dalam keseharian kita. Jadi banyak-banyak doa teman-teman sekalian. Jangan merasa bahwa saya kan orangnya polos, saya kan orangnya teguh, saya kan orangnya terus-menerus begitu. Nggak usah minta sama Allah. Karena emang tabiat saya kayak gini. Lah, boleh jadi yang tabiat antum seperti itu, setelah antum ngomong gitu, besoknya antum nggak bisa beramal. Karena yang membuat kita bisa beramal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum bisa datang ke sini aja, Allah yang membuat antum bisa datang. Betul atau tidak? Iya. Kalau antum ngandelin kalbu antum dan ego antum, boleh jadi antum nggak datang. Boleh jadi antum nggak datang. Punya mobil? Mana? Enggak, kelihatan. Sama Anda juga. Punya mobil? Enggak punya. Naik motor ke sini apa naik apa? Antum dari New Delhi ya, bukan? Kebumen? Hah? Apa? Lo orang Depok sini? Asli Betawi besok? Enggak, asli Betawi atau? Oh. Bahrain. Antum belum punya mobil? Belum? Kelihatannya antum punya mobil. Insya Allah semoga suatu saat antum Allah berikan mobil yang baik, yang mapan, bermanfaat buat keluarga antum. Amin. Berarti yang membuat antum bisa ke kajian ini bukan karena punya mobil atau punya motor, ya enggak? Tapi karena apa? Karena Allah memberi hidayah pada antum untuk datang sini. Sahih amla? Begitu juga Allah kasih hidayah pada ana untuk bisa datang ke kajian ini. Gitu ya. Seandainya antum punya pesawat, antum punya helikopter pribadi, menjamin enggak antum datang ke sini? Enggak menjamin. Berarti seseorang beramal
datang ke kajian itu awalnya karena hidayah dari Allah, itu dulu. Bukan karena banyaknya fasilitas, bukan. Ya. Tidak dilihat dari itu. Makanya untuk bisa istiqamah, minta hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Dan minta sama Allah saja. Kemudian yakin bahwa saya dengan bertauhid kita akan istiqamah. Ya begitu. Kita mulai dari ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. Ini ayat masyhur. Ini ayat setelah ayat apa, ikhwan? Setelah ayat kursi. Kalau antum lihat ayat kursi juz 3 ya. Ayat kursi itu 255. Ini Al-Baqarah 256. Kita mulai penafsirannya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Ikrah artinya paksaan. Beragama ini tidak didasari dengan pemaksaan, melainkan didasari dengan iman dan kesadaran, bukan dengan pemaksaan. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada ikrah, tidak ada pemaksaan untuk orang masuk agama Islam. Tidak dipaksa. Namun ketika di akhirat dia tetap berstatus kafir, maka dia akan kena azabnya. Sudah tegak atasnya hujah agar dia masuk Islam, namun tidak, maka akan kena azab Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Dan tafsirannya La ikraha fid din, di sini dikatakan oleh para ulama, la yanbaghi an turghimu ahadan ala i'tinaqid dinil islami. Tidak pantas kalian memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam. Idz la hajata lidzalik. Karena kita enggak butuh sikap seperti itu. Kita tidak butuh sikap memaksa. Fahuwa amrun wadihun wa jali, karena Islam ini adalah perkara yang jelas, terang benderang. Antum ketika mengajak orang menuju perkara yang terang benderang, antum enggak perlu ngoyo. Apa bahasa Indonesia ngoyo? Wong Jawa ngerti? Ngoyo. Makso. Apa ya? Ngejer gitu loh. Ya. Gimana? Artinya apa ngoyo? Bersusah payah ngejer gitu loh, supaya maksa ayo gitu. Karena ngoyo bukan ditempelin sini orang lagi, bukan itu koyo. Itu orang susah biasa kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Maaf. Siapa? Ada yang kayak gitu. Sorry nih. Karena biasanya di film-film tuh orang susah kayak gitu, koyo. Di sini gigi sakit gigi sini nih. Biasanya orang susah tuh. Iya. Cicilan belum bayar, tagihan banyak. Nah, jadi tidak dipaksakan Islam ini gitu loh. Karena Islam ini udah jelas banget akan benarnya. Jelas. Orang-orang kenapa kok masih belum merasa jelas? Karena syaitan itu menutupi hati mereka, atau ego mereka, atau dunia mereka. Ya. Maka kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka sesuatu kebenaran, kebaikan, ya, jalan yang benar itu telah jelas perbedaannya daripada jalan yang sesat. Ya, karena Islam qad tamayyaza minad dhalal, Islam ini telah terbedakan daripada kesesatan. Dalil-dalilnya jelas. Hakikat Islam itu jelas. Fala khafa'a fihi wala ghumud. Tidak ada yang samar dalam Islam. Ilmu-ilmu agama Islam ini disampaikan di masjid-masjid secara bebas. Sebenarnya ini pun kajian kalau ada warga mau hadir, boleh nggak sebenarnya? Nggak apa-apa. Kita bukan kajian yang sifatnya tertutup, eksklusif, dan tolong jangan sebarkan kajian saya. Enggak. Ini aja live, bebas, siapapun fadhal menikmati. Islam seperti ini. Umumnya ilmu dalam Islam itu semua boleh menikmati.
Karena bahkan Al-Quran ini juga bisa menjadi hudal linnas, yaitu petunjuk buat manusia pada umumnya. Yang bisa manusia itu kemudian mendapat hidayah melalui Al-Quran. Maka Islam ini jelas sebenarnya. Sebagaimana jalan yang benar itu sudah jelas dibandingkan jalan yang mencang-mencong mana-mana. Ad-dhalal. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan putus tali tersebut kecuali kalau antum melepaskan ikatan antum, baru di situ kemudian lepas dari Islam. Jadi di sini kaidah tauhid dan anti syirik, itulah yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba, yaitu bertauhid kepada Allah dan menjauhi taghut. Faman yakfur bitaghut, jauhi taghut. Kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Maka hal yang paling pertama yang wajib atas seorang mukmin, seorang hamba adalah bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia pun bersaksi saya beriman kepada Allah, apakah dia perlu juga untuk mengingkari taghut? Ya, wajib. Apa itu taghut? Maka taghut dikatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah segala yang batasannya telah dilampaui oleh hamba, baik disembah atau diikuti atau ditaati. Ya. Jadi segala persembahan yang melanggar batasan agama, segala pengikutan dan ketaatan yang melanggar batasan agama itu taghut. Jadi ada orang misal ma'bud, dia disembah padahal ini makhluk, baik itu berbentuk manusia atau dia patung atau dia makhluk gaib, dan dia ridho disembah, maka ini taghut orang ini. Misal fulan tokoh masyarakat atau tokoh agama, kemudian ada orang atau murid-muridnya sujud kepada dia, sujud kepada orang ini, maka ini taghut orang ini, dan orang ini ridho. Bahkan sambil orang disujudin, dia elus-elus kepalanya. Ridho berarti dia disujudin. Ridho orang itu kufur kepada Allah Ta'ala, ridho dia disembah selain Allah. Maka orang ini taghut, termasuk taghut. Orang yang disembah dan melampaui batas, orang ini taghut. Atau matbu', yaitu orang yang diikuti, punya pengikut banyak, dan apa-apa yang dia lakukan itu fansnya itu pasti ngikutin, walaupun itu sesuatu yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, itu taghut. Maka kita harus mengingkari ini semua. Apa contohnya ikhwan? Apa contohnya? Dari dalam hal yang biasanya maksiat kadang. Jadi followernya banyak. Dan fansnya itu menghambakan diri pada tokoh ini. Ini banyak terjadi di dunia bilantika musik, keartisan, sepak bola juga bisa. Dan ini banyak. Ya, misal menjadi taghut bagi para pengikutnya, misal apa? Pemain sepak bola misalnya. Siapa? Yang bukan non-muslim. Sebutin. Yang followernya banyak. Didier Drogba misalnya. Tahu Drogba nggak antum? Antum generasi kapan ya? Edgar Davids. Sidor. Maradona.
Ya, itu yang sekarang masih hidup ya. Maradona misalnya. Itu kan orang banyak pengikutnya. Itu orang ini Maradona ini. Mati, ya. Baru mati kapan tahu? Baru kemarin mati itu. Baru kemarin. Maksudnya mungkin tahun kemarin atau kapan gitu. Nah, ini orang dulu punya kasus enggak? Narkoba, ini itu kasusnya banyak. Peminum khamar. Taib. Kemudian followernya ada di antara mereka Muslim. Misal karena ini Maradona, misal dia menegak khamar, maka followernya juga ikut menegak khamar seperti ini, bertasyabuh dan menyerupai seperti ini. Maka ini menjadi taghut. Diikuti, bahkan sampai hal-hal yang melanggar syariat pun diikuti. Dia ridha diikuti seperti itu. Maka ini menjadi taghut tersendiri bagi sebagian orang Muslim. Ajaib. Ya. Apalagi yang sekarang sih lebih banyak lagi. Ya. Bisa jadi aktor Korea itu bisa menjadi taghut bagi penganutnya atau fansnya. Mungkin enggak? Mungkin. Artis-artis, aktor-aktor itu bisa menjadi berhala hati bagi sebagian orang atau banyak orang. Sampai nangis-nangis. Bukan hanya artis Korea, artis manapun. Band ini, boy band dan seterusnya. Antum melihat betapa banyaknya akhwat-akhwat di pentasnya pas konser si Jongkok Codet itu. Ya. Banyak akhwat perempuan, banyak pakai jilbab. Mereka meninggalkan rumah orang tua mereka. Sebagian meninggalkan suami mereka demi ngeliat si Jongkok itu. Jongkok namanya kan? Iya. Jongkok sama Codet gitu, sambil jongkok Codet ngulek sambel. Nah, kemudian mungkin kadang aktor Korea ini milih diambil disuruh naik ke stage, naik ke panggung, akhwat gitu, jilbaban. Bahkan pelukan. Ada itu seperti itu. Terus dia nangis terharu. Subhanallah. Dipeluk sama orang kafir. Karena hatinya tertambat padanya. Ini berhala tersendiri bagi perempuan ini. Jilbabnya itu enggak ada gunanya kelas. Enggak tahu malu. Ada kesyirikan di kalbunya. Dia seperti menyembah si Kim Jong Un ini. Atau Mbak Sosoun atau siapalah, enggak tahulah namanya, boy, gitulah. Ya. Subhanallah. Kenapa nih perempuan bisa kayak gini gitu loh? Nangis-nangis. Kemudian konser selesai, wah, nangis berjamaah mereka. Keluar berlinang air mata. Subhanallah. Sepertiga malam aja anti enggak pernah kayak gitu. Ini baru Kim Jong Un keluar. Siapa sih namanya itu? Park Ji Sung atau siapa? Itu pergi nangis-nangis, subhanallah, kayak ditinggal bapak aja. Ini kenapa kayak gini? Ini berhala buat kalbu mereka. Filmnya ditonton sampai tengah malam, sampai nonton, ngefans. Sampai ada aktor Korea yang bunuh diri kemudian. Ada kok aktor Korea berapa bunuh diri. Ya. Terus fansnya itu nangis, berbekas di sholat mereka, teringat fulan bunuh diri, ya Allah. Teladan saya, teladan matamu, teladan kayak gitu, teladan. Orang kayak gitu bilang teladan. Itu orang kerjanya joget-joget. Dia cuma pengen bakar lemak doang. Kamu malah suka dengan dia, subhanallah. Ini ikhwan sini yang jomblo-jomblo, yang ngaji, punya ilmu, enggak kamu suka. Jelek, Ustaz. Nah, kalau itu benar. Cuman kan manusia itu kan dilihat dari imannya, dari amalnya. Itu putih, cakep, itu bukan cowok rata-rata tuh, mereka tuh kecowaannya itu tulang lunak gitu, perlu dicari tahu ini benar apa cowok apa enggak. Laki-laki joget kayak perempuan. Bikin malu laki-laki aja. Ya. Nah, ini sebagai taghut hati. Diikuti, di-follow, menjadi berhala hati. Dikira ini enggak bisa menuju kesyirikan? Bisa, teman-teman. Antum ngefans sama orang kafir, itu dilarang, enggak boleh, jangan, ngapain ngefans sama orang kafir. Jangan terpedaya dengan dunia mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil.
Jangan terperdaya dengan bagaimana orang-orang kafir di negeri-negeri mereka menguasai, mereka bisa ini, bisa itu. Kecil mereka itu, kecil dunia buat mereka, kecil dikasih. Malu kita orang muslim, punya iman, punya ilmu, malah ngefans sama yang suka bakar lemak seperti itu. Kemudian muta', ditaati. Orang yang ditaati dan taatnya itu sampai kayak kebo udah di stempel gitu. Jadi ikut banget semuanya. Walaupun salah ikut. Bahwa kata guru saya itu yang benar. Maka ini bisa menjadi taghut. Walaupun gurunya bertentangan dengan dalil dikesampingkan, perkataan guru yang lebih diangkat. Maka ini bisa menjadi taghut. Bahkan ikhwan, kalau misal antum melihat ana ada salah, kaidah ana salah, penjabaran ana salah, dalil yang ana sampaikan salah, enggak apa-apa antum nasihatin ana dan ingatkan bahwa saya Ustaz ini salah, mana salah. Iya begitu. Jangan justru kemudian membabi buta antum bela ana. Kalau yang mana salah, mungkin ada caranya untuk meralat ana, tapi jangan seolah-olah ana selalu benar. Seolah-olah ana semanzilah dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah salah, atau ma'sum, terjaga dari segala kesalahan. Enggak ada, dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada seperti ini. Atau karena ana keturunan dari Nabi Hud misalnya, ana enggak pernah salah. Kalau antum nyari ana pamali sia, kalau antum bakal kualat sia. Kayak gitu, enggak boleh. Islam enggak mengajarkan gitu. Guru bukan Rasulullah, tapi guru wajib mengikuti Rasulullah. Jadi guru manusia biasa. Ya, maka di sini di kajian ini yang insyaallah rutin tidak ada pengajaran untuk antum membebek dan membeo. Membebek itu cuman asal ikut, pokoknya ikut aja. Membeo itu asal jeplak, pokoknya ikut aja omongannya. Enggak. Antum di Allah Ta'ala berikan akal dan kemampuan untuk belajar. Maka kalau guru antum baik ana atau siapapun di luar sana, yang antum lihat menyelisihi dalil, antum ikuti dalil. Karena pertanggungjawaban antum di hadapan Allah nanti lebih berat daripada antum ditanya oleh guru antum. Kalau ana misal guru antum yang killer dan sudah selesai waktunya. Kalau misalnya ana betul-betul tegas buat antum misalnya, dan antum ada salah. Ana bilang ke antum ikut ana atau gimana? Ikut ana misalnya. Antum ketakutan, maka ingatlah bahwasanya antum akan lebih ketakutan ketika ditanya oleh Allah, kenapa lebih memilih guru ini dibandingkan aku, dibandingkan Al-Quran, dibandingkan As-Sunnah. Seperti itu teman-teman, itu yang kita ajarkan insyaAllah. Wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan ini hari Jumat, banyak-banyak berselawat. Karena dianjurkan untuk seperti itu. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Dan berharap semoga Allah Ta'ala jaga anak dan juga jaga antum, menjaga keluarga kita dari mara bahaya dunia dan madarat akhirat. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanya. Jika enggak ada, ya udah. Ada pertanyaan? Yuk masuk gitu. Tar. Suara antum biar didengar sama orang-orang. Ustadz mau bertanya. Huda kan petunjuk yang dari Allah ya, merupakan ketetapan. Jangan kayak gitu duduknya. Ya. Nah, itu kalau teman-teman kita yang semangat kajian tapi dia kajiannya itu yang bukan sesuai syariat atau yang sedikit menyimpang. Nah, itu apakah memang ketetapannya dari Allah seperti itu atau memang dari individunya itu bisa mengubah dirinya atau bagaimana Ustaz? Ya. Apakah kalau ada orang ngaji tapi enggak benar kajiannya, apakah itu ketetapan Allah, takdir? Itu takdir. Tapi apakah orang itu punya pilihan? Punya pilihan. Gitu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apa yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Begini. Takdir betul. Segala baik dan buruk yang terjadi semua takdir. Dan tidak akan ada yang melesat dari takdir. Walaupun antum enggak ridho akan sesuatu, ya itu sudah takdirnya. Antum melihat ada orang durhaka, itu memang takdir dia durhaka, betul. Antum melihat iblis, antum tahu iblis durhakanya seberapa sama Allah, tapi itu bagian dari takdir. Tetapi makhluk hidup yang berakal itu Allah berikan namanya
akal dan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Akal dan pilihan di akalnya, memilih baik dan buruk. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Kami telah memberinya petunjuk, memperlihatkan kepada dia mana yang baik, mana yang benar. Dia pilih, imma dia mau menjadi orang bersyukur, imma dia mau menjadi orang yang kufur. Berarti segala perwujudan, segala pergerakan, segala yang terwujud, segala yang ada, segala yang berubah, segala yang baik dan buruk yang ada di semesta ini, semua murni takdir Allah, betul. Tetapi ketika keburukan atau kebaikan tersebut hasil perbuatan makhluk yang Allah Ta'ala berikan akal padanya dan juga kebebasan untuk memilih, maka makhluk ini dibebani dengan dosa atau pahala. Nah, orang yang ikut kajian yang nyeleneh misalnya, kajian yang nyeleneh, ada kebidahan atau kesyirikan padanya, itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, orang itu nggak ngerti kalau itu salah, ya, dan kebanyakan kayak gitu. Atau yang kedua, orang itu ngerti kalau kajian ini salah. Nah, yang nggak ngerti kalau ini salah, maka diberi uzur dan dikasih tahu serta diajarkan sampai paham kalau ini salah. Yang seperti ini diberi maaf oleh kita, maksudnya kita nggak memvonis dia. Tapi kalau dia tahu jelas ini salah, tapi dia tetap kayak gitu, maka cukup dakwahi dan nggak usah terlalu ngejer. Kayak tadi, yaitu apa tadi? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, la ikraha fid din. Nggak usah maksa. Orang ini udah ngerti kok. Orang ini udah ngerti. Misalnya ada orang pakai jimat, berdukun pakai jimat. Kalau ditanya, emang Pak Ijon boleh ya? Nggak boleh sih. Ya dibilang nggak boleh. Lah berarti ente udah tahu. Iya sih. Cuman kan, ini kita dakwahi, jangan syirik. Dah, nggak usah tiap hari kita omongin. Lama-lama dia malah membangkang. Iya. Jadi kita antum lihat teman antum itu ngerti nggak kalau dia di kajian yang tidak benar. Kalau nggak ngerti, ajarin baik-baik, intens, ingetin. Insya Allah sampai paham. Dah. Tapi kalau udah paham, tetap aja di ngeyel, udah, ya lepas diri dan ngasih taunya kadang-kadang aja, nggak usah terlalu sering, nggak usah ngoyo gitu bahasanya. Begitu ya? Ya. Itu antum tempelin aja di bibir antum biar. Ya, ya Ustaz, lebih baik ngasih tahu tapi mereka tersinggung atau kita biasanya kan terlalu sensitif ya untuk seperti itu. Ya, lebih baik antum kasih tahu terus mereka tersinggung atau antum diamkan biar mereka nggak tersinggung gitu. Langsung marah, membela diri sendiri gitu. Iya. Gimana kalau bisa antum nggak ngasih tahu dan antum tersinggung? Gimana kok bisa gitu? Bisa nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Jadi 3 pilihan. Antum kasih tahu mereka dan mereka tersinggung. Antum diamin dan mereka fine-fine aja. Atau antum diam terus antum yang tersinggung. Diam tersinggung, lah apa urusan antum gitu kan? Gini, antum kasih tahu dengan cara yang terbaik tanpa ada maksud menyinggung, udah gitu. Ada jalannya insya Allah. Kadang mengasih tahu itu nggak harus dengan pendiktean atau penyebutan langsung. Kadang mengasih tahu adalah dengan antum memberi teladan buat mereka. Karena mereka tahu antum itu beda pengajian. Kalau antum memberi contoh pada mereka dengan teladan yang baik, seperti nikah pada waktu yang baik misalnya, enggak dilama-lamain sampai tahun depan misalnya, maka itu kan contoh yang baik. Ya kan? Iya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kapan April ya? Masih lama. Cepetin nikahnya. Desember. Orang kan lihat, dia semangat beramal, dia semangat nikah nih, berarti ini contoh yang baik. Ternyata hasil dari pengajian adalah cepat nikah. Gitu. Ya, nggak nyambung kan? Nyambung kan? Nyambung. Iya, gitu. Antum contohin dengan akhlak, antum contohin dengan amal soleh. Mereka kan ngelihat, beneran. Mereka semakin acknowledge gitu, apa semakin mengakui bahwasanya, dia hasil pengajian dia tuh, masya Allah ya, dia makin baik loh.
Enggak kayak kita masih begajulan aja gitu. Misalnya gitu. Akan ngerti kok. Kita kadang memberitahu itu jangan dengan pendiktean, tapi dengan contoh, sampel langsung dari kita. Itu kadang lebih sampai di kolbu mereka. Begitu. Iya, mereka masih jomblo bukan? Masih jomblo. Antum cepet nikah. Tiba-tiba punya anak. Beranak lagi punya cucu. Ini cepet, mereka masih aja jomblo. Gitu. Ini Anda sekali menyelam sambil ngapain? Iya, jadi menjamak dua nasihat itu ya, begitu. Ya, antum masih pegang itu udah selesai? Ya, nah. Baik. Cukup mungkin sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.